dengan RAM 8GB dan memori internal 256. Ini saya beli di 900 ribuan. Oke, ini untuk kameranya. Lalu untuk videonya, untuk WhatsApp ini sudah saya install. Gambarnya seperti patah-patah sekali untuk main Free Fire. Kalau untuk nonton YouTube, oke, ini saya cek IMEI-nya ya, menggunakan IMEI yang pertama. Mana harusnya adalah MediaTek 6833. Bisa kita lihat tidak ada NFC-nya. Pun kartunya dimasukkan, ya pasti muncul 5G seperti ini, saya curiganya ya. Sekarang saatnya kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya mau review Oppo A78 versi 5G yang dijual di marketplace ya. Jadi ini adalah yang garansinya non resmi atau banyak yang bilang refurbished, KW, HDC dan sebagainya. Saya beli harganya murah ya, hanya 900 ribuan aja. Dengan RAM 8GB dan memori internal 256 tulisannya. Nah, makanya saya mau uji apakah real ya secara RAM dan memori maupun prosesor dan sebagainya. Serta bisa apa aja handphone ini ya, mengingat harga aslinya ini cukup jauh ya, sekitar di range harga 2 jutaan lebih. Tapi ini saya beli di 900 ribuan, makanya saya penasaran. Yuk langsung aja kita mulai. Lanjut, saya mau jelasin dulu ya, kalau Oppo A78 versi garansi resminya itu pertama kali masuk Indonesia pada Juli 2023. Nah, pada versi yang aslinya, Oppo A78 ini sudah dibekali fitur NFC. Jadi nanti mau saya tes juga apakah untuk versi yang non resmi ini sudah dibekali fitur NFC ya. Lalu, RAM penyimpanannya hanya ada 8128, sedangkan yang saya beli ini adalah 8256. Nah, makin aneh aja ya. Makanya, tonton sampai habis biar nggak salah paham ya. Nanti juga akan saya sertakan kesimpulannya apakah kita layak atau nggak beli handphone ini. Yuk langsung aja kita mulai. Ini saya sudah install DevCheck ya untuk mengetahui RAM dan memori internal aslinya. Ternyata bener aja ya, kalau yang non resmi Oppo A78 yang banyak dijual marketplace itu RAM-nya nggak sesuai, yaitu hanya 3GB bisa dilihat ya. Serta memori internalnya itu hanya 64GB saja. Jadi yang dibilang 8256 nggak real ya. Nah, prosesornya juga di sini adalah MediaTek Helio G35. Harusnya adalah MediaTek 6833. Nah, dari sini aja udah banyak perbedaan ya. Lalu di sistemnya ini, wah masih alhamdulillah ya, terbaca Oppo A78 5G. Banyak handphone-handphone yang non resmi lainnya yang saya review itu tidak terbaca sesuai dengan tipe yang kita beli ya. Oke, lalu ada di Android 12, nanti akan saya coba apakah ini bisa WhatsApp ya. Lalu di baterainya ini di 5000 mAh. Oke, selanjutnya ini saya menggunakan jaringan WiFi. Saya juga sudah memasukkan kartu ya. Nah, untuk kameranya ini di belakang 13,2 megapiksel. Lalu di bagian depannya ada 8 megapiksel. Nanti kita tes juga hasil kameranya. Ini untuk sensor-sensor saya nggak menemukan di sini ada NFC ya. Begitu pula sebenarnya gampangnya kita cek bagian atasnya ya. Nih bagian atas ini. Nah, begitu di sini tidak ada menu NFC. Sebenarnya handphone ini tidak ada NFC-nya ya. Oke, ini untuk kameranya. Menurut saya juga hasil kameranya standar ya. Tidak istimewa, hasilnya seperti ini. Lalu untuk videonya, nah seperti ini. Juga standar sih menurut saya ya. Terkesan tidak padat gitu pikselnya. Tapi ya cukup jernih sih. Nah, di jaringan juga ini saya agak aneh ya. Jadi handphone ini kan diklaim adalah Oppo A78 versi 5G. Sudah saya masukkan kartu, sedangkan kartu yang saya masukkan adalah yang tipe 4G, tapi tetap terbacanya 5G. Ini agak aneh ya. Bisa jadi 5G-nya itu memang sudah default atau settingannya sih. Maksudnya apapun kartu yang dimasukkan ya pasti muncul 5G seperti ini, saya curiganya ya. Ini ya. Untuk WhatsApp sudah saya install dan saya pasang kartu ya. Sejauh ini sih aman-aman aja. Tidak ada masalah atau tidak ada pemblokiran terhadap WhatsApp-nya ya. Bisa dilihat di sini. Ini saya sudah masuk ke dalam WhatsApp-nya seperti itu. Saya cek untuk main Mobile Legends. Ini saya coba di mode Ultra ya. Ini dia. Nah, apakah patah-patah? Ada, sepertinya ada drop frame ya di sana. Kembali lagi terjadi, ada drop frame ya. Oke deh, jadi kesimpulannya untuk main Mobile Legends ada drop frame ya, tidak terlalu mulus ya, terutama di Ultra. Oke, ini saya untuk main Free Fire. Sayang sekali untuk main Free Fire gambarnya tidak muncul secara penuh ya, alias siluet nih. Ini sering nih kejadian banyak di handphone-handphone
non resmi atau refurbished ya, banyak yang bilang seperti ini nih gambarnya, jadi siluet aja, nggak ada warnanya gitu. Terus kita gimana mainnya kalau kayak gini kan? Gelap tuh, semuanya gelap, nggak kelihatan. Jadi ya oke lah, untuk main Free Fire nggak bisa ya jadinya ya. Tuh, ini gimana nyasar musuhnya, ngambil peralatannya gimana tuh? Ya, oke. Jadi untuk main Free Fire udah gagal total ya. Oke, ini saya tes untuk nonton YouTube ya. Kalau untuk nonton YouTube nggak ada masalah ya. Ini suaranya juga sedang sih suaranya. Gambarnya bagus, pakai WiFi nggak ada masalah, tidak ada loading, tidak ada buffering ya. Oke, kesimpulannya kalau untuk nonton YouTube, oke sih, nggak ada masalah. Oke, ini saya cek IMEI-nya ya, menggunakan IMEI yang pertama yang ada di handphone ini, dan terbacanya adalah tipe Xiaomi. Nggak tahu ini tipe Xiaomi tipe berapa ini ya. Brandnya hanya ada Xiaomi, modelnya 22102 bla bla bla, tidak tahu model tipe berapa. Tetapi herannya ya masih dapat sinyal aja ya, walaupun sebenarnya IMEI-nya IMEI tembakan. Tetapi bisa semua operator Indonesia. Ini ya, terbukti udah saya cek dan ada sinyalnya. Oke, tadi udah cek semua dalemannya ya. Sekarang saya mau cek eksteriornya atau tampilannya. Nah, kalau tampilannya modelnya masih teardrop ya. Ini modelnya masih agak lama sih sebenarnya kalau menurut saya untuk. Nah, tapi ada plusnya ya. Fingerprintnya itu ada di sisi sebelah kanan. Jadi dia menyatu sama tombol power on off. Jadi kelihatannya enak aja ketika kita nyalainnya, kita tinggal giniin sidik jari kita, dia langsung aktif gitu ya. Nah, juga di bagian belakangnya nih, kalau menurut saya kameranya keren sih, dan backdoor ininya kalau kena cahaya tuh ya. Jadi dia kayak ada efek-efek seperti lampu kalau menurut saya tuh. Gradasinya dapat gitu ya. Keren sih memang kalau untuk tampilannya. Lalu di bagian bawahnya ini sudah Type-C ya, dan jack 3,5-nya ada di bawah. Lalu untuk SIM tray-nya ada di sebelah sini, kiri atas ya. Serta volume up, volume down. Di bagian atas ada apa? Tidak ada apa-apa ya. Kalau Xiaomi biasanya ada infrarednya nih di bagian atas ini. Sekarang saatnya kesimpulan. Kalau menurut saya dengan harga 800 ribuan rasanya sayang sih ya. Tapi keputusan kembali lagi ke teman-teman ya. Ada beberapa hal positif sih sebenarnya yang bisa kita ambil, yaitu tadi baterainya di 5000 mAh ya, serta desainnya di bagian backdoornya menurut saya yang cukup keren. Tapi selain itu memang sangat disayangkan ya, RAM dan memori internalnya itu nggak sesuai, lalu IMEI-nya juga tembakan, lalu hasil kameranya juga standar, dan untuk main game tidak bisa ya. Free Fire tadi itu hanya muncul siluet aja. Tapi kalau untuk hiburan dan WhatsApp itu bisa dan aman. Ya, kembali lagi sih ya, plus minus mohon maklum karena memang yang dibeli itu adalah HP non resmi atau refurbished atau KW ya. Jadi ya pilihan kembali ke teman-teman ya, silahkan sesuaikan dengan budget dan kebutuhannya. Oke deh, sekian dulu video dari saya. Jika suka silahkan like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.